Cara baru buat jualan di TikTok Shop biar makin laris. Akhir-akhir ini gue lihat tuh ada beberapa fenomena gitu ya. Gue nggak tahu fenomena ini mungkin kalian nyadar apa enggak. Tapi yang gue alamin gitu karena kita dimana kita partner TikTok dengan di banyak divisi. Jadi kayak gue lihat di bagian iklan, gue lihat di bagian toko, gue lihat di bagian kreator dan lain sebagainya. Gue rasa ini salah satu trik paling bagus, paling gacor buat kalian yang mau jualannya laris. Dan trik ini juga fun fact-nya adalah ini mungkin paling hemat budget. Nah, apa sih caranya, fenomena apa, strateginya kayak gimana, era apa yang harus dibikin? Nah, sebelum gue mulai, buat kalian baru nonton, jangan lupa dulu buat klik tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya ya. Oke, yuk kita mulai. Jadi gini, yang bikin banyak seller itu ketika jualan kalian stuck segitu-segitu aja adalah ketika kalian cuman mau jadi seller dan lu nggak sadar dari nature-nya dari TikTok. Maksudnya gimana? Maksud gue gini, ketika lu cuma mau jadi seller, artinya adalah lu jualan, lu promosi, lu jual barang, lu nggak mau nongol, lu nggak mau ada, dan ya udah pokoknya orang cuma tahu dari barang kalian doang. Gitu ya. Nah, kenapa gue bilang ini kurang tepat? Karena lo harus sadar di TikTok orang itu udah bukan lagi cuman kayak oke gini, gue cari barang, gue mau beli barang, gue mau belanja. Enggak, itu mungkin kalau kayak lo di Shopee, di Tokopedia, di Lazada, yes mainnya kayak gitu. Tapi di TikTok orang itu ketika ngebeli, mereka ini ngebeli cerita, mereka ini pengen beli dari orang yang mereka percaya, mereka ini pengen pengen jadi ibaratnya lebih terhubung. Nah, disinilah gue nemu ada, ya gue nggak tahu istilah ini udah ada belum atau ini istilah yang gue kecetus aja gitu ya. Ada yang namanya kreator seller. Apa sih kreator seller ini? Kreator seller adalah ya atau seleb seller gitu ya. Kreator seller, ya seleb seller, you name it lah. Tapi intinya adalah ini adalah gabungan penjual dan konten kreator. Jadi mereka nggak cuma buka toko, mereka bangun audience. Mereka bukan cuma bikin konten estetik, tapi mereka ngejual tanpa kelihatan ngejual. Dan fenomena ini itu cepat naik semenjak dari TikTok Shop live selling dan algoritmanya yang ngedukung banget tentang kreator seller ini. Gitu. Kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Karena gini, kita di MEA, tadi gue udah bilang di awal kita partner TikTok dan salah satu divisi yang lagi kita kuat banget adalah divisi MCN. MCN itu adalah divisinya yang menaungi kreator. Dan di kreator ini, gue sekarang punya cukup banyak kreator seleb yang udah punya akun jutaan, gitu kan, audiensnya besar-besar. Dan ketika gue pelajari, ternyata nggak semuanya mereka ini bener-bener kreator loh. Tapi ada beberapa orang yang bahkan mereka tuh basicnya adalah seller. Maksudnya siapa? Mungkin lo tahu Kodenis, mungkin lo tahu Kajil, mungkin lo tahu kalau seleb Indra Bruggman. Nah, mereka adalah contoh kecil beberapa kreator seleb ya, yang maksudnya yang ada di kita, yang di MEA. Dan mereka ini masing-masing punya toko gitu loh. Mereka ada yang Kodenis punya toko koper, Kajil punya toko gorden, dan sekarang masuk ke beauty gitu kan. Terus udah gitu Indra Bruggman baju, terus kita baru dapat lagi Bagus Istri Rusia. Itu dia juga punya produk juga gitu kan. Jadi mereka sebenarnya jualan gitu loh. Tapi karena mereka ngebangun akun dan akunnya gede-gede banget gitu kan. Dan ternyata ya mereka laku juga gitu kan. Nah, apa bedanya? Kenapa sih mereka lebih laku? Nah, ini adalah beberapa poin yang lu perlu ngeh gitu ya. Yang pertama gini, karena lo bayangin lu jual skincare. Lu jual skincare lu tuh pokoknya lu bilang, lu nggak nongol, pokoknya produk bagus banget. Udah gitu, ya udah pokoknya lu beli aja. Orang nggak percaya. Buat gede, lu harus iklan. Bener nggak? Iklan itu kan sebenarnya gini sih, bukan berarti kalau kreator seleb gue atau kreator seller gue nggak ngiklan, nggak juga. Tapi ada satu hal yang gue pengen lo ngerti adalah ketika kalian misalnya butuh iklan, di situ lo butuh orang lain buat tampil. Bener nggak? Lo butuh afiliator, lo mungkin butuh KOL buat tampil, buat dipercaya. Bener nggak? Dan artinya lo bayar double dong. Lo bayar iklan iya, lo bayar produksi iklan iya. Gitu kan. Dan misalnya gini, mungkin pikiran, gue gak mau bayar iklan, gue cuma pakai gambarnya goyang-goyang doang. Kagak bisa cuy. Lu cobain GFM sekarang sadis banget, makin gak jalan iklannya, makin gak perform. Dan pembeli itu cari cerita, mereka tuh pengen tahu gitu loh. Jadi kayak saking capeknya mereka ngelihat iklan, mereka tuh ibaratnya pengen sesuatu yang lebih. Dan disitulah gitu kan, sesuatu yang lebih itu munculnya dari mana nih gitu kan. Nah, sesuatu yang lebih itu dengan ya memang ada orang yang mewakilinya, atau biasa kita sebut kalau di Islam marketing messenger. Siapa sih messengernya? Siapa sih yang ngomongnya gitu loh. Siapa sih yang ini dengan messenger ini bantu meyakinkan orang. Dan kenapa messenger ini penting? Karena pembeli pengen cerita, bukan cuma fitur. Mereka pengen tahu siapa yang jual, orangnya jujur apa enggak, brandnya relatable atau enggak
gitu. Dan ketika lo jadi kreator seller gitu ya, meskipun lo perlu iklan nggak ya, perlu juga mungkin, tapi nggak akan sebesar yang lain. Kenapa? Karena satu, lo bakal punya konten organik, fun fact-nya konten organiknya kuat gitu kan, bisa ngebangun trust gitu kan. Dan kedua, rahasianya adalah ketika lo jadi kreator seller dan lo jadi afiliator juga, jadi jangan ini ya, maksud gue yang gue lagi bangun adalah banyak yang kita kerjasama sekarang dari kreator besar ini adalah mereka jadi kreator, mereka nge-affiliate produk lain dan mereka dibayar brand. Ya, diiklanin sama brand, buat apa? Buat jalanin live-nya produk brand. Loh, kerjanya 2 kali dong. Iya, tapi yang lo perlu sadar adalah ketika mereka dibayarin sama brand, kan audiens mereka dibesarin, dimodalin sama brand. Bukan sama kita lagi. Lagian lu ngerasa gak sih, maksud gue kalau kayak seller ya, terus begitu kita modalnya gak gede-gede amat, yang mungkin lu gak bisa spend 1 miliar per bulan, gitu kan, masih jauh. Ketika lu jadi kreator seller, lu dimodalin brand, akun lu berkembang, lu tetap bisa jual barang lu. Ya kan? Nah, ini much better daripada ya kita maksain semuanya sendiri. Ketika maksain semuanya sendiri, nah itu pasti lebih berat. Gitu. Jadi itu sebenarnya beberapa alasannya kenapa banyak seleb atau kreator mulai beralih ke sini, atau yang tadinya seller tuh beralih ke sini gitu. Selain itu kekuatannya kreator seller ya satu, influence-nya autentik, trust-nya bagus gitu kan, punya komunitas sendiri. Terus tiap konten kita bisa jadiin mesin penjualan. Secara konversi bisa lebih bagus, dan ketika ngebangun brandingnya pasti lebih cepat. Tapi ya itu semua pasti maksud gua nggak seenak itulah. Pasti ada nggak tantangannya? Ada, banyak. Tantangannya apa coba? Satu, konsisten bikin konten itu berat. Bener kan? Siapa sih nggak ngerasa gitu? Kedua, harus tampil di kamera. Ketiga, skill marketing sama skill konten harus seimbang. Belum lagi lo lihat kritik, lihat komen, kadang sebel. Bener nggak? Dan nggak ada yang namanya langsung sukses. Gitu kan, meskipun kebantu juga sih. Misalnya kayak kita di Mia, kita banyak support kreator yang memang potensial kita support. Kita bantuin tuh yang mau jadi gitu. Bahkan kita punya beberapa seller yang, dia seller sih basicnya, tapi dia di kreator juga dan itu bisa kebantu. Gitu, bisa kebus lebih. Gitu kan. Jadi kalau secara masa depan ini bagus, karena kedepannya ya mungkin menurut gue ya, yang tampil dan yang kuat itulah yang bakal jadi laku dibandingin sama yang ya biasa-biasa aja gitu, dibandingin sama lu yang nyebut aja. Nah, gue pengen tahu sama kalian dari cerita ini, siapa yang pengen coba jadi kreator seller, atau kalau misalnya lu ngerasa kayak aduh gue pengen tapi berat ya, kasih tau dong menurut lu tuh yang nyusahin dari sini apa aja dong. Dan apa mungkin yang misalnya lu harap bisa dibantuin, mungkin kita memang bisa bantuin buat ngebangun supaya kalian bisa jadi kreator seller yang lebih gede, yang bisa lebih bagus lagi. Lu tulis di komen, jangan lupa juga buat like dan share video ini.